tumben sih, lagi bahas apa? Iya nih, jauh banget. Kita bingung mau ngapain. Gimana kalau kita bahas tentang hukum kesehatan? Kan kita punya tugas itu. Oh iya. Boleh. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, yuk kenalan sama anak kelompok 3. Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 3 Hukum Kesehatan. Nah, pada hari ini kami akan bahas topik kece nih, yaitu di balik pelayanan kesehatan, siapa yang bertanggung jawab secara hukum. Nah, dalam video kali ini kami akan ngebahas apa aja sih tanggung jawab tenaga medis, tenaga kesehatan, dan rumah sakit. Lengkap banget dari segi hukum administrasi, pidana, perdata, bahkan sampai fasilitas kesehatan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita bakal tunjukin nih hasil poster infografis dari kelompok 3. Oke, bener banget nih. Saya izin duluan ya. Izin. Nah, untuk yang pertama yaitu dari segi hukum administrasi. Dari segi hukum administrasi, tenaga medis, tenaga kesehatan, rumah sakit wajib memberikan pelayanan dari pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi sesuai dengan standar profesi, kompetensi, dan etik. Nah, untuk kewajibannya tersendiri itu mencakup yang pertama, pemberian informasi secara rinci untuk informed consent, yang kedua, pemenuhan hak pasien, dan yang ketiga, pembuatan rekam medis secara tepat waktu. Nah, lalu bagaimana apabila 3 hal tadi melakukan pelanggaran administrasi? Selanjutnya yaitu pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif itu dapat dikenakan sanksi berupa pembatasan, teguran, atau pencabutan izin praktik. Nah, hal ini diatur dalam Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis dan juga Permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas tentang tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatan seperti perawat itu memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangan atribusi atau delegasi dari dokter. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang mana aturan ini menjadi kerangka umum. Juga diatur dalam Permenkes nomor 269 tahun 2008 dan juga regulasi profesi spesifik tentang perawat dan bidan. Selanjutnya akan kita bahas tentang rumah sakit. Selanjutnya yaitu rumah sakit. Rumah sakit sebagai entitas administratif bertanggung jawab memberikan pelayanan bermutu, menjamin hak pasien, menjamin rekam medis aman, dan juga menyusun mekanisme sengketa medis. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, diatur juga dalam Permenkes Nomor 269 tahun 2008, dan juga diatur dalam Permenkes Nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis elektronik. Wah, lumayan panjang juga ya. Kira-kira kalau perdata bakal panjang juga nggak nih? Oke, langsung aja ya. Nah, tanggung jawab perdata dalam hukum kesehatan Indonesia itu fokus pada dokter, perawat, dan rumah sakit. Pertama, dokter bertanggung jawab perdata atas kelalaian tindakan medis seperti diagnosis salah, terapi keliru, serta pasca persalinan yang menyimpang dari standar profesi dan merugikan pasien. Digugat via prestasi atau perbuatan melawan hukum yang bisa disingkat sebagai PMH, dasarnya pada pasal 1365 dan pasal 1366 serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 kesehatan atas hak pasien dan kedua,
Tenaga kesehatan seperti perawat atau bidan ikut bertanggung jawab atas kelalaian asuhan keperawatan seperti pemberian obat salah, monitoring buruk, dokumentasi lemah, pelanggaran hak JKN, atau bocornya kerahasiaan yang bisa digugat secara langsung atau bersama rumah sakit. Hukumnya pada pasal 1365 sampai pasal 1367 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Aturan JKN dan Doktrin PMH Malpraktik. Ketiga, rumah sakit sebagai korporasi atas plan prestasi kontraktor POT atau PNH, termasuk tanggung jawab vikarius atas kelalaian bawahannya. Jadi, dasar hukum utama KUH Perdata itu ada di pasal 1365 dan pasal 1367 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 192. Oke, kita ringkas nih ya. Tanggung jawab pidana di hukum kesehatan Indonesia. Dokter dimintai pertanggungjawaban pidana jika terjadi kelalaian, kulpa ataupun kesengajaan dolus yang menyebabkan luka berat ataupun kematian yang menyimpang dari standar profesi. Dasar hukumnya berdasar pada pasal 359 sampai 361 KUHP tentang kealpaan dan pasal 338 sampai 340 tentang pembunuhan yang kini dipertegas oleh UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang hukum kesehatan sebagai aturan khusus yang bisa disebut dengan lex specialis. UU terbaru ini memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik, termasuk prosedur penyidikan khusus dan pengakuan dari rumah sakit sebagai subjek hukum korporasi. Melalui doktrin Vicarious Liability pasal 192 UU Nomor 17 Tahun 2023, rumah sakit kini bertanggung jawab penuh atas kelalaian yang disebabkan oleh sumber dayanya. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum bukan hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat institusional. Pada akhirnya, kunci dari pidana medis adalah pembuktian kausalitas atau hubungan sebab akibat yang kuat. Penegakan hukum ini memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan dengan penuh kehati-hatian, tanpa mengabaikan perlindungan hukum bagi para tenaga medis yang bekerja sesuai dengan prosedur. Aku juga pengen ikutan guys, jadi aku bakal jelasin bagian terakhir yang mana ini tuh menjadi penutup soal tanggung jawab fasilitas kesehatan rumah sakit secara keseluruhan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang baru saja diresmikan, fasilitas kesehatan rumah sakit bertanggung jawab penuh atas pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu tinggi, aman, dan humanis dengan mengutamakan pada keselamatan pasien. Tanggung jawab ini mencakup seluruh aspek operasional seperti pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang terintegrasi, serta aspek pendukung seperti sosial, pendidikan, dan penelitian medis yang menggunakan tata kelola yang baik atau good governance. Rumah sakit harus memiliki mekanisme informed consent, menjaga kerahasiaan data pasien, dan memberikan kompensasi untuk malpraktik. Menteri Kesehatan menetapkan standar fasilitas untuk memastikan pemerataan akses layanan. Undang-Undang Kesehatan 2023 mengintegrasikan aspek hukum, etika, dan manajemen guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan. Oke, setelah membahas tanggung jawab hukum pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, kita dapat menarik kesimpulan. Terdapat 3 pelaku, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan rumah sakit. Yang pertama, pada hukum administratif menargetkan sanksi disiplin atas pelanggaran standar profesi berdasarkan regulasi yang berlaku. Yang kedua, pada hukum perdata memberikan hak kepada pasien untuk memberikan ganti rugi atas kelalaian dengan tanggung jawab rumah sakit. Dan yang terakhir adalah hukum pidana memberlakukan hukuman berat untuk semua tindakan yang menyebabkan luka atau bahkan sampai kematian. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan tanggung jawab penuh rumah sakit atas kerugian dan menetapkan kewajiban pemerintah untuk memastikan fasilitas kesehatan yang aman dan juga terjangkau. Sistem ini bertujuan untuk melindungi pasien secara menyeluruh melalui pendekatan perdata, pidana, dan juga administratif. Baik, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih kepada Ibu Yulia yang sudah memberikan tugas kepada kami.
Sampai jumpa. Dadah.